Sampai akhirnya pria itu menghancurkan telur ketiga milik istrinya dengan tangannya sendiri. Segala keberuntungan yang diberikan istri dengan seluruh kekuatannya hilang tanpa jejak. Saat itu pria itu masih belum menyadari apa akibat yang akan ia hadapi setelah menghancurkan semua telur istrinya. Ia malah terus menyalahkan, mengatakan penyesalan terbesarnya adalah pernah berhubungan dengan wanita gila itu. Berani berbohong mengatakan 3 telur itu adalah anak mereka. Ia justru ingin menginjak semua telur itu hingga hancur berkeping. Namun detik berikutnya, pria itu langsung memuntahkan darah. Wanita itu tertawa mencibir dan berkata ia pantas mendapatkannya. Lalu cahaya keemasan menyala terang. Kekuatan dewinya bangkit sepenuhnya. Dan ia pun kembali ke identitas aslinya sebagai dewi klan burung Phoenix. Ia bersumpah akan membuat siapapun yang menyakitinya dan anak-anaknya membayar harga paling mahal. Ternyata wanita itu dulunya adalah dewi dari klan Phoenix. Demi membuat pria brengsek itu mendapat jabatan tinggi, ia rela memberikan seluruh keberuntungannya ke dalam tubuh pria itu. Bahkan mengandung 3 telur dewa untuknya. Hanya untuk memindahkan seluruh keberuntungan pada pria itu. Namun karena darah klan Phoenix sangat unik, anak-anaknya harus menetas perlahan di dalam telur. Itulah sebabnya ibu mertuanya tak pernah menyukainya. Selalu mencibirnya sebagai wanita gila. Setiap hari ia dihina dan dipukuli. Ia pikir asalkan menunggu suaminya pulang dengan kabar baik, segalanya akan berubah. Namun saat ia dengan gembira membawa anak-anak untuk menyambut suaminya, yang ia terima justru surat cerai. Pria itu telah dijodohkan oleh kaisar, akan segera menikah dengan sang putri. Meski ia menunjukkan anak-anak yang sebentar lagi akan menetas, pria brengsek itu tidak percaya, bahkan menganggapnya sebagai penghinaan. Wanita itu buru-buru menjelaskan bahwa dirinya adalah dewi klan Phoenix. Begitu anak-anak menetas, semua akan terbukti dengan sendirinya. Namun pria itu sama sekali tidak percaya, malah ingin menghancurkan telur-telur itu dengan tangannya sendiri. Wanita itu memperingatkan, keberuntungannya terhubung dengan darah anak-anak itu. Jika ia menghancurkan anak-anaknya, ia pasti akan terkena balasan. Saat itu warga desa mulai teringat. Dulu pria itu lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Bahkan diramalkan tak akan hidup sampai umur 20. Namun setelah menikahi wanita itu, kesehatannya membaik. Karirnya pun meroket. Orang-orang mulai ragu. Tapi sang putri hanya tertawa dingin. Katanya jika benar telur itu adalah benda suci, harusnya tak bisa dihancurkan. Kalau telur itu tak pecah saat dipukul, barulah ia percaya bahwa wanita itu adalah dewi. Namun karena telur itu sudah hampir menetas, sama sekali tak bisa menahan benturan. Tiba-tiba ibu mertua mengamuk, menampar wanita itu dengan keras. Katanya selama 3 tahun, ia terus mengaku bahwa 3 telur itu adalah anaknya. Sampai-sampai seluruh keluarga jadi bahan tertawaan. Hari ini ia ingin menghancurkan telur itu dengan tangannya sendiri. Meski wanita itu memperingatkan, kalau telur itu dihancurkan, seluruh keluarga akan menerima balasan. Namun pria itu tetap tak peduli. Bahkan menyuruh ibunya cepat-cepat bertindak. Begitu telur pertama pecah, keberuntungan pria itu langsung hancur lebih dari setengah. Putri hanya terus mencibir, menganggap wanita itu ingin menipunya dengan telur busuk yang menjijikan. Sekejap pria itu merasakan nyeri di dadanya. Namun putri mengira itu karena ia terlalu marah. Ia tak percaya bahwa dunia ini benar-benar ada balasan semacam itu. Hari ini ia sendiri yang akan menghancurkan telur kedua, tanpa peduli dengan larangan sang dewi. Ia menghancurkan telur kedua. Melihat 2 anaknya yang belum sempat lahir berubah jadi serpihan, hati wanita itu hancur berkeping. Sambil menangis ia bersumpah, putri akan membayar mahal atas semua yang telah ia lakukan hari ini. Putri itu sama sekali tak menganggap serius ancamannya. Sudah menghancurkan 2 telur, tapi ia tetap baik-baik saja di sana. Namun belum selesai ia bicara, tiba-tiba ia merasa pusing luar biasa, lalu langsung memuntahkan darah. Melihat itu, penduduk desa langsung percaya perkataan wanita itu. Mereka yakin putri memang terkena